proses pemadaman dengan cara menggunakan ranting, mengingat unit kami tidak mampu. Kebakaran melanda belasan hektar lahan sawit di Kecamatan Luyo, Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Kondisi kemarau ditambah angin kencang membuat api mudah menyebar. Lokasi kebakaran yang jauh dari ruas jalan membuat petugas terpaksa memadamkan api menggunakan ranting pohon. Menurut petugas, kebakaran diduga dipicu aktivitas pembukaan lahan baru di sekitar kebun sawit milik petani. Untuk penyebabnya, menurut penyampaian warga bahwa adanya aktivitas warga untuk melakukan pembukaan lahan. Kalau kami jauhnya menuju akses titik lokasi sehingga menyulitkan kami untuk mengoperasikan unit kami di lokasi tersebut. Dari data Sipongi Kementerian Kehutanan, ada 868 hektar hutan dan lahan di Sulawesi Barat yang terbakar pada periode Januari hingga Juli 2026. Dari Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, Anyus melaporkan. Pemirsa, petugas berupaya memadamkan api yang melalap perkebunan jati di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Ya, 3 unit mobil pemadam kebakaran pun diterjunkan ke lokasi. Selamat malam, telah terjadi kebakaran. Ini mundur ke DP di Dusun Karangmulia, RW RT 2. Kebakaran melanda kawasan perkebunan jati di Desa Karangmulia, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Angin kencang dan kondisi lahan yang kering membuat api dengan cepat menghanguskan sekitar 5 hektar lahan perkebunan. Petugas mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Namun, medan perbukitan membuat kendaraan damkar tidak dapat menjangkau seluruh titik api. Yang sedang dilakukan pemadaman secara manual dari Kepala Desa, Bapak Sekmat, Pak Camat sudah ada di atas, sama Bapak dari pemadam kebakaran itu. Dekat ke rumah nggak Pak? Untuk... Ya sekitar ada 20 meter apa itu, sekitar 50 meter. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran lahan. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramadiansyah, Anyus melaporkan. Ya, maraknya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah dan Selatan membuat jalanan dan permukiman warga diselimuti kabut asap. Warga terpaksa menggunakan masker dan terancam penyakit infeksi saluran pernapasan. Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sejumlah wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi ini membuat kabut asap kian pekat dan menyelimuti sejumlah ruas jalan protokol. Salah satunya di Jalan Yosudarso, Palangkaraya. Jarak pandang pengendara terhalang oleh kabut asap yang menyelimuti kawasan tersebut Rabu pagi. Warga yang beraktivitas di luar rumah terpaksa menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap dan debu. Di sini dikhawatirkan dapat memicu penyakit infeksi saluran pernapasan akut, terutama pada anak-anak. Kabut sekarang tuh tebel banget, soalnya kan bekas kebakaran. Jadi lumayan mengganggu aktivitas semua orang gitu. Pagi ini mulai tebelnya. Ya, mulai pagi ini. Gimana? Kalau bernapas gimana? Tanpa masker? Tanpa masker tuh kayak rasanya sesak, rasanya berdebu gitu. Berdasarkan data BPBD Kota Palangkaraya, total luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 241,65 hektar. Kabut asap pekat dampak kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Rabu pagi. Kondisi ini sangat membahayakan terutama bagi pengendara lantaran jarak pandang hanya 10 meter. Kabut asap kali ini merupakan yang terparah sejak kebakaran hutan dan lahan melanda Kota Banjarbaru. Warga pun mengeluhkan sesak nafas akibat kabut asap. Dari data Sipongi, Kementerian Kehutanan ada 107 juta hektar lahan dan hutan di Indonesia terbakar pada Januari hingga Juni 2026. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Ade Sata, Sairi, Anyus melaporkan.
Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat 2.928 gempa susulan mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Ya, BMKG memastikan gempa susulan yang terjadi tidak berpotensi tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat 2.928 gempa susulan mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur hingga Rabu siang. Berdasarkan pemutakhiran analisis BMKG, gempa susulan berkekuatan magnitudo 5,1 dengan kedalaman 10 km. Diketahui pusat gempa susulan berada pada 50 km arah timur Laut Nagakeo, Nusa Tenggara Timur dan tidak berpotensi tsunami. Ribuan gempa susulan yang terjadi ini merupakan rangkaian dari gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur. Om Herman, aduh! Sementara BMKG menyatakan gempa susulan yang terjadi termasuk gempa dangkal akibat aktivitas Flores Back Arch. Guncangan gempa susulan dirasakan di wilayah Nagakeo, Palue, Sika, Wewaria, dan Ende. BMKG terus memantau aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan informasi secara berkala kepada masyarakat. Selain itu, BMKG juga memprediksi guncangan masih berlangsung hingga 3 atau 4 minggu ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa sejumlah korban gempa NTT diterbangkan ke Labuan Bajo untuk mendapatkan perawatan medis. Ya, sementara sejumlah pengungsi berada dalam kondisi memprihatinkan lantaran masih minimnya bantuan yang diterima. Rusaknya sejumlah fasilitas kesehatan membuat sejumlah korban yang mengalami luka berat harus dievakuasi ke RSUD Pertamina Komodo, Labuan Bajo dengan menggunakan helikopter. Evakuasi menggunakan helikopter Dauphin milik Basarnas dan dilakukan bagi korban yang membutuhkan penanganan medis darurat. Dinas Kesehatan Kabupaten Sika pun telah membentuk tim Health Emergency Operation Center atau Pusat Darurat Krisis Kesehatan untuk penanggulangan korban luka dan trauma akibat gempa. Sementara itu, situasi memprihatinkan terlihat di sejumlah lokasi pengungsian korban gempa NTT. Ratusan pengungsi hidup bertahan dengan keterbatasan fasilitas. Kondisi paling memprihatinkan menimpa kelompok rentan, khususnya bayi dan balita. Hingga kini sejumlah kebutuhan seperti perlengkapan bayi dan tempat tidur layak masih sangat dibutuhkan para pengungsi. Pengungsi berharap bantuan dapat segera tiba secara merata. Ya, hingga 19 Agustus 2026, korban meninggal dunia dalam gempa NTT bertambah 1 orang. Ya, sementara korban luka-luka mencapai sekitar 1.100 orang. Dan berikut data BNPB hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Bisa korban meninggal tercatat 71 orang. Korban luka ada 1.182 orang. Sementara pengungsi mencapai 59.647 orang. Kemudian korban terdampak mencapai 1.915.194 jiwa. Dan untuk titik pengungsian terdata 415 lokasi. Ya, sementara jumlah pengungsi terbanyak ada di Kabupaten Manggarai tercatat 19.330 jiwa dan di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 10.083 jiwa. Ya, pemerintah mengirimkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Ya, 2 posko utama disiapkan untuk mempercepat distribusi bantuan, yakni di Labuan Bajo dan Maumere. Pemerintah mengirimkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Hingga hari kelima pasca bencana, sebanyak 253 ton logistik telah diangkut menuju wilayah terdampak. Rabu dini hari 5 pesawat kembali diberangkatkan dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan membawa total 65 ton bantuan. Logistik yang dikirim terdiri atas makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, serta berbagai kebutuhan lain.
Semua logistik tadi itu menggunakan jalur udara lewat helikopter, kemudian pesawat kasa, pesawat yang lebih kecil. Kemudian yang kedua lewat laut, ada 3 KRI TNI AL yang sudah di sana, kemudian 1 kapal rumah sakit berlabuh di sana. Kemudian juga melalui jalur darat. Laporan dari Menteri PU, seluruh jalur darat sudah dapat dilewati sejak hari kedua. Pemerintah menyiapkan 2 posko utama untuk mempercepat distribusi bantuan, yakni di Labuan Bajo dan Maumere. Dari posko Labuan Bajo, bantuan didorong menuju sejumlah wilayah, antara lain Manggarai dan Ngada. Sementara bantuan dari posko Maumere didistribusikan menuju Sika, Ende, dan Nagekeo. Ya, sementara itu Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya meninjau proses pendistribusian bantuan untuk korban bencana gempa bumi di NTT pada Rabu siang. Ya, pada kesempatan itu Purbaya juga memberikan bantuan 1 truk berisi kebutuhan sehari-hari untuk warga Desa Ranaka, Kecamatan Wairii. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa bersama Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengunjungi lokasi terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya, Purbaya melihat proses penerimaan, pengelolaan, hingga pendistribusian berbagai bantuan yang diperuntukkan bagi para korban bencana. Tidak hanya itu, Purbaya juga turut menyampaikan bantuan dari Kemenkeu Peduli untuk para korban terdampak bencana. Tadi barusan sih hanya bawa bantuan sedikit dari Kementerian Keuangan, dari pegawai Kementerian Keuangan, 1 truk untuk ditaruh di sini. Ada tenda 81 buah. Bukan tenda, terpal ya. Bisa memperbaiki yang keadaan sekarang kan, kalau hujan mungkin bocor-bocor, dengan terpal lebih bagus, harusnya lebih bagus. Ada juga selimut 360 lembar sesuai dengan kebutuhan mereka, harusnya cukup sekarang dengan yang disuplai keuangan dari pegawai keuangan ini. Ada juga beras, sembako dan lain-lain. Sementara itu pihak Polri juga menggelar trauma healing bagi pengungsi di posko SD Inpres Robo, Kecamatan Wairii, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Trauma healing dilaksanakan untuk memulihkan keseimbangan emosional, mental, dan fisik para pengungsi setelah mengalami trauma gempa bumi agar mereka bisa kembali menjalani hidup dengan normal. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antar pemerintah pusat, BNPB, TNI Polri, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait dapat terus diperkuat dalam penanganan bencana.